Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, pada kali ini kita melanjutkan mengenai praktikum pertemuan kelima, yaitu mengenai object detection. Oke, langsung saja. Kembali lagi, kita menggunakan gambar ini sebagai patokan. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai classification, sekarang kita mulai masuk ke dalam object detection. Kita tahu object detection sebenarnya adalah lanjutan dari classification yang ditambah dengan localization atau pengkotaan objek yang dideteksi. Nah, di sini ada dua jenis object detection, yaitu single object detection. Jadi satu gambar hanya ada satu objek, dan multiple object detection. Jadi dalam satu gambar bisa dideteksi banyak objek sekaligus. Seperti di gambar ini ada anjing yang dideteksi, kemudian kucing, kemudian ada bebek mainan. Nah, dia kan warna kotaknya masing-masing beda, itu menunjukkan kelas yang berbeda yang dideteksi. Oke, selanjutnya, nah itu sama. Nah, kita lanjut. Perbedaannya apa sih? Nah, image classification kan cuma mengklasifikasikan gambar saja. Nah, seperti yang ada di gambar sebelumnya, bahwa object detection itu tidak lanjut setelahnya. Setelah diklasifikasikan, maka ada langkah selanjutnya, yaitu lokalisasi atau penandaan dari letak objek yang dimaksud. Oke, kemudian ada tipe dari deteksi. Seperti yang tadi, ini ada single object detection. Jadi dalam hal ini ada single object dan single class. Jadi dalam satu, meskipun mungkin dia nanti ada banyak gambar kayak banyak objek lain kayak anjing, kucing gitu, tapi dia hanya mampu mendeteksi satu kelas saja. Jadi objek-objek lain akan diabaikan gitu. Kemudian multiple object, nah ini, tapi single class. Jadi dia mampu mendeteksi banyak objek dalam satu gambar atau satu visual, tapi tetap satu single class, hanya satu jenis kelas objek saja yang dideteksi. Jadi misal dia mempunyai kemampuan mendeteksi anjing seperti ini, walaupun ada kucing, ada banteng, ada burung, ada bebek, dia akan mengabaikannya. Dia akan hanya bisa mampu mendeteksi si anjing-anjing ini saja. Untuk selanjutnya, multiple object dan multiple class. Jadi dia mampu mendeteksi banyak objek dan banyak kelas sekaligus di dalam satu visual. Seperti contohnya ada laptop, ada jangkrik, ada vas bunga. Gitu. Kemudian, nah contohnya di sini ada image classification. Nah, dia seperti ini saja sudah cukup. Ada gambar sebuah mobil ambulans. Nah, target kelasnya juga mobil ambulans. Cukup, dia sudah selesai mendeteksi. Jadi tidak ada tindak lanjut, hanya setelah target kelas diketahui maka proses klasifikasi selesai. Namun beda halnya dengan object detection, walaupun dia predik target kelasnya sudah, dia tidak lanjuti dengan memprediksi di mana lokasi objek tersebut. Kemudian bagaimana sih dia bekerja? Kemudian yang pertama ada apa sih objek yang ada di dalam gambar? Kemudian di mana sih objek itu, dan adalah apa sih objek itu. Jadi dia bukan apa dulu, tapi di mana objek itu berada. Jadi sebenarnya dia, kalau misalnya di sini ada mobil kecil atau motor, dia tetap mendeteksi karena dia kan berdasarkan objeknya. Nah, baru setelah dia mendeteksi banyak, baru dia bilang mana sih yang objek yang sesuai dengan target kelas saya gitu. Jadi misal di sini ada objek lain seperti kucing, anjing, kan dia tetapi kemampuannya hanya mendeteksi ambulan. Jadi walaupun dia mendeteksi, oh ini mengkotai kucing, ini mengkotai anjing, kalau di sini misalnya ada, tapi dia tetap hanya memberikan kotak pada kelas yang dia inginkan. Nah, ini input kelasnya, input image-nya 1, target kelasnya 1, jadi single class.
yang contoh tadi. Kemudian ini perinciannya. Jadi ada dia didefinisikan sebagai 00 di kiri atas, kemudian ke horizontalnya sebagai X dan vertikalnya sebagai Y. Oke. Nah, di sini ini kan tadi single class ya. Nah, kemudian ini kalau berlaku multi class, jadi kelasnya ada dua. Dia mendeteksi ambulans dan mendeteksi mobil biasa. Jadi di sini bedanya ada C1, C2 yang melambangkan objek 1 atau kelas 1 dan objek 2 atau kelas 2. Kalau ada 3 ya ada C3 di sini. Nah, sebenarnya X min Y min itu sebenarnya apa sih? X min Y min dia melambangkan objek yang sebenarnya, jadi kayak kelas aktualnya. Jadi kita kan kemarin tahu kalau labeling database untuk deteksi kan kita mengkotai satu-satu, nah itu yang melambangkan di X min Y min itu aktualnya sebenarnya. Nah, yang X max Y max adalah saat dia mendeteksi, kan dia mendeteksi nggak mungkin langsung sesuai dengan label yang kita berikan, dia hanya mengira-kira saja, jadi ada miss sedikit ya nggak apa-apa gitu. Jadi kemudian kalau misal dia ada objek banyak, jadi nanti ada namanya di sini mungkin C1, atau kalau itu udah kelasnya dinamai misal ambulan, terus kalau mobilnya beda lagi misal Metro Mini atau angkot atau yang lain gitu. Jadi nanti dia mengikuti si kelas-kelas ini. Jadi kalau kelasnya sesuai misalnya ambulan, nah nilai ambulannya kan sama dengan 1, dan nilai misal mobil boxnya atau mobil pickupnya akan 0 karena tidak ada mobil pickup yang dideteksi. Kemudian ada dua jenis arsitektur dalam object detection, yaitu one stage proposal free dan two stage. Jadi object detection ini sebenarnya sama seperti kemarin CNN, dia ada banyak sekali metode yang bisa digunakan. Kalau di sini misal yang one stage ada YUL, SSD, dan ada yang two stage ada RCNN, CNN gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa memilih banyak, tapi tidak mungkin saya jelaskan semuanya satu-satu. Jadi mungkin kalian bisa explore dan memilih nantinya mana yang sesuai dengan project yang kalian buat. Nah, yang two stage dia melibatkan, seperti kita tahu yang tadi, bahwa object detection tidak lanjut dari classification, jadi dia tetap melibatkan CNN, convolutional neural network kemarin yang kita pelajari di classification ya. Nah di sini dia setelah mendeteksi, nah dia diklasifikasi di sini apa sih objeknya. Nah ini kan banyak dia klasifikasinya, dalam satu gambar klasifikasinya ada banyak, ada di sini, ada di sini, ada di sini, nah gitu. Jadi digabungkan dan divisualisasikan. Nah, yang one state tetap sama, dia melibatkan CNN juga. Kurang lebih seperti ini. Oke, setelah kita tahu mengenai objek deteksi secara umum, kita belajar lebih mendalam mengenai bounding box evaluation dan IOU atau interaction over union. Jadi IOU ini adalah perpotongan union yang digunakan untuk menentukan variabel target dari masing-masing batch. Nah, ini adalah pengertian dari IOU yang lebih jelas, yaitu metrik evaluasi yang umum digunakan untuk tugas deteksi objek dalam computer vision, terutama ketika melakukan evaluasi dari prediksi model yang kita punya. IOU mengukur sejauh mana tumpang tindih antara area prediksi objek dan area objek asli dalam gambar. Ini membantu untuk menentukan seberapa baik sih model deteksi yang kita buat bekerja. Nah, sebenarnya kan ini satu gambar nih. Nah, dia dibagi. Nah, ini kan satu gambar. Dia dibagi menjadi kotak-kotak yang sama besar simetris. Nanti pembagiannya dia menurut modelnya itu sendiri. Nah, dia kan dibagi 4 nih. Nah, misalnya ada box 1, box 2, box 3, box 4. Nah, kemudian ada 4 box ini, dia kan mendeteksi di bagian sebelah sini nih. Nah,
maka yang box mana nih yang terkena dengan kotak hijau ini. Nah, dia kan masuk ke dalam antara box 1 dan box 2. Sedangkan box 3, 4 kita katakan dia nggak ada. Jadi yang kita fokuskan box 1, 2 ini yang dimerah-merahkan. Box 1, 2. Oke, lanjut. Nah, terus antara box 1, 2 ini mana sih yang lebih besar objeknya? Masuk kemana sih yang lebih besar? Antara box 1, 2 kan dia area hijaunya kan masuk ke box 1 ya. Jadi box 1 lebih baik. Jadi objek yang terdeteksi di box 1 itu lebih banyak. Nah, tumpang tindihnya itu lebih banyak. Jadi kotak pertama itu memiliki luas perpotongan sebesar 70%. Karena lebih banyak ya. 70% terus sisanya kurang lebih 30% di sini. Oke, terus selanjutnya box 2. Gimana dengan box 2? 2 kan potongannya kan sisanya ya, lebih 20-30%. Karena ini ada yang satu garis mungkin nempel di garisnya. Itu sisanya, jadi box 2 lebih rendah. Kemudian bounding box IO itu rumusnya apa sih? Nah, sebenarnya rumusnya itu yang sebelah ini. Area of interaction yang perbandingannya lebih besar, yaitu yang di box 1 ini, per IU. Jadi seluruh area yang berhubungan. Jadi kan dia sekarang kita mengarahkan fokusnya ke box 1 dan area yang tumpang tindih ini. Jadi area ini per area box 1 plus area objek yang sisa itu. Jadi semuanya diikutkan yang di RCR ini. Itu area of union. Area of interaction itu yang tumpang tindih. Ya, terus ya semoga. Nah, nih. Kemudian IO score. Nah, IO score adalah area of interaction yang tumpang tindih tadi per area union yang seperti saya katakan tadi. Nah, hasilnya pembagian antara area dengan tumpang tindih dengan area seluruh area kepentingan. Dan hasil IO biasanya berbentuk persentase antara 0 hingga 1. Jadi IO penting karena dengan IO kita bisa mengevaluasi model, bisa menggunakan IO untuk mengukur sejauh mana prediksi model cocok dengan objek yang sebenarnya. Semakin tinggi IO, semakin tinggi pula kualitas prediksi model. Nah, IO ini kan tadi juga saya katakan bekerja atau digunakan di banyak model seperti YOLO, Only Look Once, dan Master RCNN, dan lain sebagainya. IO digunakan untuk menilai apakah sebuah kotak pembatas bounding box dihasilkan oleh model benar-benar menemukan objek dengan benar. Kemudian mungkin ada ngasih contoh IO yang lain. Nah, ini ada contoh yang lain hampir sama. Nah, ini kan input image dan ini YOLO saat dia sudah berhasil mendeteksi. Angkanya juga sama. Jika dia multi objek ini kita ambil, nah dia pertama langsung ambil grid cell. Jadi mungkin biasanya dia simetris gitu. Kemudian kita ambil yang bagian sini ya, yang pemain pojok sini. Nah, dari kotak-kotak tadi dia kan melihat nih, oh di sini ada objek, di sini ada objek, berarti antara ke 16 kotak ini akan ada kotak selanjutnya kayak kualifikasi selanjutnya yang menjadi merah ini yang kita kira, oh sini gridnya kemungkinan ada objek di dalamnya. Nah, dia akan fokus ke sini. Nah, dari sini kita coba fokus ke yang ini ya, wanita ini. Karena ini kan terlalu kompleks. Nah, untuk lebih mudah memahami yang ini aja. Nah, dia kan mendeteksi ini, oh bola di grid yang sini. Orang dia masuk grid sampai sebesar ini, di grid 1, 2, 3, 4. Yang ini tuh. Jadi kita fokus ke yang objek pojok ini, si wanita nomor punggung 2. Nah, dan interactionnya sama. Dia masuk yang mana sih? Lebih besar yang mana? Nah,
grade-nya lebih besar yang mana? Nih, dia kan antara box 1, grade 1 atau grade 2 dinamakan. Lebih besar yang grade 2. Jadi kita fokus ke grade 2 nih. Grade 2-nya yang dipilih. Jadi gitu ya, semoga paham dengan I/O. Dan untuk selanjutnya kita masuk mengenai dataset dan latihan training. Ini nanti mungkin saya pisah videonya agar lebih mudah untuk dipahami. Mungkin sekian, nanti lanjut ke dataset dan training. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.